Pembangunan flyover yang telah direncanakan pada tahun 2014 silam ternyata dibatalkan pada tahun 2022 ini. Alasan pembatalan itu karena biaya pembangunannya sangatlah besar. Akan tetapi melihat kunjungan wisata dan keindahan alam Ranah Minang yang meningkat pesat pada beberapa akhir tahun ini, membuat pemerintah mengkaji ulang alasan pembatalan pembangunan flyover tersebut. Apalagi jalur Sitinjau Lawi merupakan jalur yang terekstrim di Indonesia dengan tingginya angka kecelakaan dan rawan longsor. Beberapa bulan terakhir karena tingginya curah hujan membuat jalur Sitinjau Lawi tidak nyaman untuk dilalui karena sering terjadinya longsor mengakibatkan terganggunya transportasi dari Padang ke Solok atau sebaliknya yang berakibat buruk pada perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Oleh karena itu, kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan salah satu syarat mutlak untuk meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat adalah dengan membangun infrastruktur yang nyaman untuk dilalui. Salah satu untuk mengatasi permasalahan di Sitinjau Lawi dengan dilanjutkan rencana semula yaitu pembangunan flyover sepanjang 10 km. Insya Allah akan mulai beroperasi pada tahun 2025 mendatang, ungkap Erick Thohir, untuk mendorong pariwisata dan konektivitas di Sumatera Barat. Proyek Sitinjau Lawi tersebut dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, dilaksanakan oleh salah satu BUMN yaitu Hutama Karya. Erick Thohir pastikan pembangunan flyover Sitinjau Lawi dimulai di bulan Oktober 2023 mendatang. Sumatera Barat tidak akan kami anaktirikan, ungkapnya. Mengingat tokoh-tokoh Ranah Minang mempunyai peranan penting kemerdekaan Indonesia, seperti halnya Bung Hatta Sultan Syahrir dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Pembangunan Sumatera Barat selalu kami dukung, imbuhnya. Erick Thohir menegaskan dengan menyetujui pembangunan flyover di Sumatera Barat merupakan dukungan pemerintah pusat untuk Sumatera Barat. Karena pembatalan flyover di Sitinjau Lawi beberapa bulan yang lalu membuat masyarakat Sumatera Barat sangat kecewa akan keputusan pemerintah pusat. Apalagi sering terjadinya longsor di Sitinjau Lawi yang sangat mengganggu transportasi untuk rute Padang Solok, membuat anggapan masyarakat Sumatera Barat pemerintah pusat tidak mempedulikan pembangunan di Sumatera Barat. Tapi hal tersebut telah dijawab dengan tegas oleh Bapak Erick Thohir dengan disetujuinya pembangunan flyover tersebut dalam kunjungannya pada tanggal 20 Desember 2022 yang lalu. Pembangunan flyover Sitinjau Lawi menelan biaya 4,8 triliun dengan panjang 10,5 km yang dilaksanakan oleh BUMN PT Hutama Karya dengan sistem kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Mungkin banyak yang belum mengetahui siapakah dia Erick Thohir yang sekarang menjabat sebagai Menteri BUMN. Oke sobat semua, mari kita lihat biografi Bapak Haji Erick Thohir ini. Dia lahir pada tanggal 30 Mei 1970 di Lampung Tengah. Bapaknya bernama Haji Muhammad Teddy Thohir. Bapaknya berdarah asli Lampung, sedangkan ibunya berdarah Cina Sunda. Pendidikan terakhirnya adalah S2 Master of Business Administration atau disingkat dengan MBA, tamatan dari University California, Amerika Serikat. Sekembalinya ke Indonesia, Bapak Erick Thohir ini bersama teman-temannya mendirikan PT Mahaka Media Tbk. Pada tanggal 4 Januari 1993, dia mendirikan Surat Kabar Republika dan juga Jak TV. Memang bisnis Erick Thohir ini berfokus di media dan entertainment. Dia juga mempunyai stasiun penyiaran radio di bawah naungan PT Radio Integra Tbk. Di tahun 2008 bersama Anindya Bakri, dia mendirikan TV One dan Viva News. Di tahun 2014 sampai 2019, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Antv. Erick Thohir juga mempunyai bisnis penjualan tiket yaitu Raja Tiket. Bisnisnya tidak hanya bergerak di bidang media dan entertainment, tapi juga di bidang olahraga. Erick Thohir merupakan pendiri dan pemilik klub basket Satria Muda. Ia juga pernah menjadi orang yang pertama di Asia memiliki tim basket NBA saat dia membeli saham klub basket Philadelphia di tahun 2012 silam dan juga memiliki saham Major League Soccer DC United. Tidak hanya itu, di bulan September 2013 silam, Erick Thohir membeli saham klub sepak bola Liga Serie A Italia Inter Milan. Dia dipercaya menjabat sebagai presiden klub menggantikan Moratti. Di tahun 2016, ia melepaskan saham mayoritasnya ke perusahaan Cina, Sanning Holding Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan presiden klub diserahkan kepada Steven Zhang. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi periode 2006 sampai 2010 dan juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara dari 2006 sampai saat ini dan juga menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Asia Games tahun 2018 Palembang, Jakarta. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Erick Thohir dilantik sebagai Menteri
Menteri BUMN, Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Jokowi. Itulah sedikit biografi tentang Erick Thohir. Semoga pembangunan flyover Sitinjau Lawe cepat terrealisasi. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jadi Oktober 2023 udah mulai ya, Bos? Ya, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, hari ini kita kedatangan Pak Erick Thohir. Kami sebagai anggota DPR RI Komisi 6, mitranya beliau. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri BUMN karena izin Menteri BUMN Erick Thohir lah, ya, bahwasanya HK sebagai salah satu kontraktor karya BUMN karya kita bisa maju kepada Menteri PUPR untuk menjadi pamrakarsa proyek KPBU ini. Jadi tanpa izin Pak Erick, tentu KPBU flyover Sitinjau Laut ini antara utama karya sebagai pamrakarsa tidak bisa jalan. Alhamdulillah Pak Erick mengizinkan HK maju kepada Pak Menteri PUPR untuk menjadi pamrakarsa, dan Pak Menteri PUPR pun sudah menyetujui, dan insya Allah studi sudah berjalan. Insya Allah Maret 2023 studi selesai, April Mei tender, dan insya Allah Oktober 2023 sudah dimulai. Silakan Pak Menteri. Ya, kadang-kadang ada persepsi seakan-akan Sumatera Barat di nomor 2 kan. Ya, Itu tidak benar. Bahwa kami dari pemerintah serius membangun bagaimana infrastruktur yang ada di Sumatera Barat pun menjadi salah satu investasi yang sangat penting. Karena dalam membangkitkan ekonomi itu hal yang termudah sebenarnya mengangkat bagaimana pariwisata. Dan kadang-kadang paradigma kita terjebak. Pariwisata seakan-akan asing. Kadang-kadang juga yang namanya turis Indonesia, wisata lokal di nomor 2 kan juga. Padahal kalau kita lihat kue daripada pariwisata lokal itu 70%, ya, 1.400 triliun dibandingkan wisata asing yang hanya 30%, itu kurang lebih 300 triliun. Artinya apa? Sudah pantas bagaimana pembangunan pariwisata di Sumatera Barat ini menjadi tujuan utama. Tentu salah satunya pasti infrastrukturnya. Saya bersama Pak Andre dan tentu pimpinan daerah yang hadir, para direksi komisaris, juga selain tadi untuk melihat yang namanya flyover Sitinjau Laut ini, yang dimana ini menyebabkan akses daripada wisata. Ini investasinya saja 4,8 triliun, panjangnya 10,6 km, yang insya Allah akan diselesaikan tentu secepatnya, paling lambat 2025 akhir. Dan kita bisa lihat juga jalan yang lama ini, mungkin ini saya usulkan juga jangan jadi sepi. Jadi sudah ada akses yang baik, tetapi di sini jadikan tentu untuk wisata. Ya, seperti apa nanti perlu dipikirkan, bagaimana peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersama-sama kita salam. Nah ya, sama ini juga salam. Untuk sama-sama kita membangun, ya, supaya ekonomi bisa bangkit. Tahun depan banyak persepsi bahwa dunia resesi, iya. Tapi saya bersama tentu jajaran kementerian lain bersama BUMN pun ingin memastikan apa? Bahwa Sumatera Barat tidak pernah dipikirkan menjadi nomor 2. Ya, banyak tokoh-tokoh Sumatera Barat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, itu banyak. Presiden Mahathir dari beberapa figur tokoh kooperasi, ya, bagaimana kita bisa melakukan keseimbangan ekonomi. Saya sangat mengidolakan beliau. Ya, dan